Kenalkan, nama saya Christopher Manambe dengan NIM 2021106 dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas pada mata kuliah prinsip sistem multimedia pada murid keempat bagian C. Kita akan menambahkan struktur tulang pada model ikan 3D yang telah kita buat. Bagian yang pertama, sebelum mulai rigging, kita masuk ke bagian edit preferences dan menambahkan sebuah add-ons yang bernama Rigify. Jadi karena di sini sebelumnya setelah mencoba pengerjaan modul ini, setelah mengaktifkan add-ons yang dimaksudkan. Selanjutnya kita beralih ke mode objek. Di sini sudah mode objek atau object mode. Kemudian tambahkan satu tulang dengan cara shift up, kemudian memilih armature dan memilih single bone. Kita ubah dulu tampilannya menjadi right orthogonal. Kemudian shift up. Di sini akan langsung mematikan single bone. Nah, bisa dilihat potongan tulangnya telah muncul. Dan untuk mempermudah flow kerja, kita klik pada icon orang di sini, yaitu data. Kita buka viewport display dan kita checklist atau checkbox in front agar selalu tampil di depan ketika kita melakukan editing terhadap objeknya. Tanpa harus menggunakan mode X-ray. Selanjutnya, tekan tab untuk beralih ke edit mode dan kita posisikan tulang pertama pada bagian kepala ikan seperti pada gambar di bawah. Kita beralih ke edit mode, kemudian kita pindahkan dengan memilih objek, klik kiri dan klik G untuk memindahkan objek secara horizontal. Kita klik R untuk mengubah orientasinya, R untuk rotate. S untuk mengubah skala. Kemudian extrude tulang bagian belakang dengan menekan tombol E untuk membentuk tulang dari badan ikan. Jadi dari tulang yang sudah ada, kita klik tulang yang ada di paling ujung, kemudian kita klik E. Ini akan menambahkan nota atau bagian tulang yang baru, dan kita lakukan hal yang sama secara berulang ke belakang. Kemudian setelah kita menuliskan langkah tadi dari kepala hingga badan dan hingga ekor ikan, kita menambahkan lagi yang satunya single bone untuk bagian sirip ikan. Kita shift out, kita select objek, klik Y, dan kita ubah orientasinya. Kita coba lihat dari sudut yang di samping. Jika dia overlap, kita pindahkan agar dia sesuai dengan posisinya di sirip. Oke, bisa dilihat posisi tulang bagian sirip sudah sesuai dan masuk ke dalam keseimbangan sirip yang ada. Selanjutnya kita kembali ke objek mode. Lalu kita klik kiri pada tubuh ikan dan sambil menahan tombol shift, klik juga pada objek tulang. Klik kiri pada tubuh, kemudian sambil tekan shift, klik objek tulang. Kemudian setelah keduanya terseleksi, tekan Ctrl P dan menu set current, pilih automatic weights with automatic weights. Setelah keduanya terpilih, Ctrl P. Di sini ada menu with automatic weights. Oke.
Jadi pada titik ini kita sudah dapat mengatur pos dari model ikan. Tapi kita perlu meninjau bagaimana distribusi beban atau bobot atau weight yang ada pada objek 3D berdasarkan tulang-tulang yang telah dibuat. Oleh karena itu, kita klik pada tulang, kemudian tubuh ikan dengan menahan shift, kemudian klik tubuh ikan, kemudian kita ganti object mode menjadi weight. Kayak gini. Oke, tampilannya seperti berikut. Kemudian pada model ini Anda dapat melihat warna-warna yang ditampilkan ketika kita mengklik pada salah satu tulang atau bone pada model ikan. Semakin merah warna satu bagian, maka semakin besar pula tulang atau bone pada model ikan. Jadi bisa dilihat di sini, untuk siripnya sendiri dia hanya berpengaruh pada area sirip, ditandai dengan warna merah. Untuk memilih tulang, di sini karena masih Blender versi 3 dikatakan pilih tulang dengan kontrol. Tapi untuk Blender versi 4.5.3, kita memilih tulang dengan menekan Ctrl Shift. Nah, bisa lihat di sini terpilih tulang yang ada paling depan. Dan bisa lihat untuk distribusi bebannya ini sudah sesuai. Di tulang bagian ini sesuai dengan posisinya mempengaruhi area ikan pada bagian ini. Kita cek bagian yang lain, Ctrl Shift. Nah, oke. Mungkin kita perlu adjust di sini dengan menahan klik kiri, dia akan mengatur distribusi weight-nya. Kemudian Ctrl Shift untuk tulang yang di belakangnya. Lalu kita balik ke tulang yang ada di belakangnya lagi. Pada bagian ekor dan pada bagian ujung ekor. Oke. Lebih kurang distribusinya sudah cukup baik. Di sini langkah 10 sudah dilakukan tadi sambil menekan kontrol, pilih salah satu bone pada sirip samping, kemudian ubah brush menjadi subtract brush untuk mengurangi weight, bisa juga untuk menambahkan. Lakukan pada bagian bone atau bagian atau bone yang lain apabila masih ada yang tidak sesuai weightnya. Tapi bisa dilihat tadi untuk weightnya sebagian besar sudah sesuai. Jika sudah selesai, kita kembali ke object mode. Lalu kita bisa pilih tulang atau bone dan beralih pada pose mode. Kita klik kiri, kemudian kembali ke pose mode. Nah, di sini kita dapat melakukan eksperimen setelah berhasil mengkonfigurasi tulang dan distribusi beban serta efek yang akan dihasilkan dengan menggunakan R atau rotate atau grab dengan mengklik Y. Dan kita dapat melihat uh, perubahan yang terjadi atau efek yang ditimbulkan pada model ikan yang telah kita buat. Jadi di sini kita coba klik R, kemudian kita klik R lagi agar dia dapat bergerak sesuai dengan sumber. Nah, bisa lihat di sini kiri kanan, atas bawah. Jadi ikannya di sini mengangguk. Kemudian kita coba siripnya. Oke, agak kurang realistis ya. Hmm. Oke, seperti itu. Kemudian tulang pada bagian tengah ikan. Oke, kemudian pada bagian yang belakangnya. Lalu bagian di belakangnya lagi. Jadi bisa dilihat sebagian besar untuk behavior dari tulangnya ini sudah menyerupai kondisi pada sebagaimana mestinya
tulang pada seekor ikan kerja. Demikian hasil pengerjaan saya untuk modul 4C pada mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia. Terima kasih.